Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video presentasi tugas akhir mata kuliah grafika komputer kelompok kami. Di video kali ini, kami bakal ngejelasin secara detail proyek aplikasi yang udah kami bangun bersama, yaitu pemetaan spasial kota dua dimensi dengan animasi pergerakan kendaraan. Kenapa kami tertarik buat bikin project ini? Karena kami pengen nge-eksplorasi gimana caranya nampilin pemetaan wilayah kota dua dimensi yang interaktif dan dinamis. Biasanya kan peta digital dua dimensi bawahnya itu kelihatannya sangat flat ya dan kaku teman-teman. Nah, di sini kami mengakali dengan teknik manipulasi warna kontras dan efek kendalaman berlapis pada struktur permukaan atap bangunan serta jalur kendaraan yang dinamis. Bisa dilihat langsung di layar komputer, teman-teman. Aplikasi ini kita punya layout antarmuka atau UI yang sangat responsif, rapi, dan mudah dipahami. Di sebelah kanan sini, kami menyediakan area side panel atau sidebar khusus yang isinya memuat informasi lengkap seputar proyek. Mulai dari info mata kuliah grafika komputer, detail rute, eh, dan nama lokasi node dari node A sampai node F, indikator jumlah jalan, dan gedung yang sukses ke render secara real time, sampai legenda warna atap bangunan supaya user nggak kebingungan pas melihat petanya. Sementara itu, di bagian atas atau area top bar, kami menyediakan berbagai komponen kontrol interaktif. Di antaranya ada tombol acak map, tombol acak posisi awal kendaraan, fitur tombol zoom in dan zoom out, lalu ada navigasi arah untuk menggeser peta, ada atas, bawah, kiri, kanan, lalu ada pilihan rute drop down. Di sini ada jalur pertama itu ada utama kanan, jalur keduanya lewat gacoan, jalur ketiganya jalur tengah. Dan di sini ada pilihan drop-down tingkat kecepatan simulasi kendaraan. Ada kecepatan pelan, kecepatan normal, kecepatan cepat. Dan di sini ada tombol utama berbentuk icon play buat nge-start simulasinya. Dan tepat di bawah toolbar ini ada status kecil dinamis yang dibuat untuk ngasih tahu status aplikasi saat ini secara instan. Sekarang kita bedah struktur fondasi kodenya. Aplikasi ini kami bangun murni pakai satu file HTML saja, tanpa library framework luar sama sekali. Jadi benar-benar mengoptimalkan performa native vanilla JavaScript dan HTML5 canvas. Di bagian paling atas kode, ada textile, buat ngatur estetika tampilan layoutnya. Kami pakai trik modern display, flex dengan kombinasi properti flex direction, kolom pada tag body utama. Tujuannya supaya layout terbagi rapi jadi dua area utama, yaitu area kontrol atas dan area konten bawah. Nah, buat area konten bawah, kami bagi lagi pakai display flag berarah horizontal. Sisi kiri diisi oleh class wrap, class Canva wrap, yang sifatnya fleksibel mengikuti sisa ruang lebar, sedangkan sisi kanan oleh tag aside dengan kelas side panel yang lebarnya sengaja kami kunci statis di angka 330 pixel. Perhatikan juga pada CSS di kelas Canvas Wrap. Kami sengaja memasang properti cursor grab yang nantinya fungsinya sangat berguna buat memberikan feedback visual ke user kalau area peta ini sifatnya interaktif dan bisa digeser-geser layaknya aplikasi Google Maps. Tag Canvas, ID City Canvas.
Inilah yang nantinya jadi tempat utama semua objek grafis digital digambar oleh script agent kita. Baik, pada bagian ini saya selaku Nabila Rifa Musifa yang bertanggung jawab atas bagian geometri dan peta prosedural. Jadi, peta prosedural yaitu bagian yang membuat seluruh dunia. Di dalam peta ini, mulai dari posisi not jalan, letak bangunan, sebaran pohon, sampai titik cahaya, semuanya dibuat secara otomatis menggunakan hitungan matematika, bukan digambar manual satu persatu. Baik, kita akan cek di codingan. Jadi, di sini ada fungsi run, yang dimana fungsi ini adalah sebagai fondasi uh, uh, elemen acak di peta. Nah, lalu pada di return match random ini aslinya hanya menghasilkan angka antara 0 sampai 1. Nah, kita perlu angka dalam rentang yang kita tentukan sendiri. Misal, saya letak 80 sampai 1800 untuk koordinat X sebuah bangunan. Jadi, rumus sederhananya itu kita kalikan hasil random dengan selisih maksimal sampai minimal. Lalu tambahkan minimal. Hasilnya pasti selalu jatuh di dalam rentan yang kita inginkan. Contoh, run, misal run 80,180. Nanti dia menghasilkan angka desimal antara 80 dan 1080 1800 yang kita pakai sebagai posisi Y dan X. Lalu pada bagian kedua yaitu bagian object nodes. Nah, ini atau biasa disebut titik simpul Cartesian A sampai K. Nah, itu intinya ini tuh membuat dataset koordinat Cartesian untuk 11 node dari A sampai K. Jadi, setiap node ini adalah sebuah titik di sistem koordinat yang dimana koordinat Cartesian 2D. Artinya dia punya nilai X atau posisi horizontal dan Y posisi vertikal. Nilai-nilai ini menjadi peta jalan bagi seluruh sistem. Jadi node A adalah koordinat dari X yaitu 1685, itu titik startnya di tempat Cooler City. Lalu ada di bagian F itu ada di titik koordinat 620 dan X-nya adalah 1160. Nah, itu titik tujuannya Momoyo. Nanti ketiga jalur rute yang ada di program ini semuanya terbentuk dari koneksi antar node-node ini. Jalur 1 melewati D sampai E. Jalur 2 melewati G sampai H. Terus jalur 3 melewati J sampai K. Semua bisa terjadi ketika titik Cartesian ini sudah kita definisikan duluan. Lanjut pada bagian ketiga itu algoritma penetapan dengan bangunan acak. Nah, di sini bagian yang paling menarik sih menurut saya. Dia menampilkan atau menempatkan bangunan secara prosedural alias otomatis. Nah, algoritma ini
dipakai untuk pendekatan yang disebut sebagai rejection sampling. Cara kerjanya itu, kita terus-terusan menaruh bangunan di posisi acak, tapi kalau posisi ini terlalu dekat dengan jalan atau menabrak bangunan lain, kita tolak dan coba lagi. Nah, setiap percobaan ukuran bangunan, lebar W dan tinggi H itu juga diacak pakai fungsi run tadi. Terus fungsi X dan Y itu juga acak, tapi dibatasi supaya tidak keluar dari batas peta. Nah, di sini ada dua. Yang pertama itu fungsi to close to road, yang dimana dia mengecek jarak titik sudut bangunan ke segmen jalan kalau terlalu dekat. Terus yang kedua itu ada overlap building, yang dimana dia mengecek apakah bangunan baru akan tumpang tindih dengan bangunan yang sudah ada. Nah, lanjut yang keempat itu ada bagian sebaran vegetasi pohon atau rotation matrix. Nah, di sini bagian ini itu nanti untuk pohonnya saya akan membuat sebaran 155 objek pohon yang tersebar secara acak di seluruh peta, yang dimana nanti pada properti tilt ini itu akan tiap sudut kemiringan rotasi masing-masing pohon yang diacak adalah min 0,35 sampai plus 0,35 radian. Nah, nanti nilai radian ini langsung dipakai oleh mana dia? Konteks ada di bawah nanti. Konteks rotate till nanti dia. Itu nanti saat digambar yang di balik layar itu menerapkan rotate matrix 2D. Setiap titik pohon dikalikan dengan matriks rotasi cos atau cos per sin untuk mengubah otomatis. Lalu pada bagian area sebaran cahaya radial atau light spot itu di sini ada Nah, bagian ini saya buat itu sebaran titik cahaya radial, efek setiap sinar matahari yang menembus pepohonan dan jatuh di beberapa titik peta. Nah, saya buat di 16 titik cahaya masing-masing punya posisi X dan Y. Nah, nanti radius atau R ini yang bakal diacak dan jatuh di beberapa titik di peta. Radius ini nanti menetapkan seberapa besar area cahayanya, misal antara 85 sampai 180 radial. Terus pada mana ya? Secara keseluruhan bagian saya ini adalah procedural generation atau membuat dunia peta secara matematis dan otomatis. Tidak ada satupun bangunan atau pohon yang posisinya saya tentukan manual. Terima kasih. Di kesempatan kali ini saya itu bakal ngejelasin proses kreatif di balik layar mengenai gimana sih lingkungan dasar dan landscape jalanan kota ini yang digambarkan dari nol menggunakan baris fungsi kode draw background. Nah, di awal blok fungsi ini kami itu
bertujuan buat nggak sekedar ngasih warna latar hijau polos aja yang ngebosenin gitu. Nah, sebagai gantinya kami itu menggunakan metode kanvas CTX dot create linear gradient yang melintang secara diagonal dari pojok kiri atas hingga ke pojok kanan bawah peta luar. Agar perpaduan kombinasi warnanya itu kami racik dari hijau perkebunan yang cerah ceria dengan kode pagar 7FK96A sampai agak sedikit kekuningan di ujungnya itu untuk memberikan kesan variasi tekstur tanah yang alami. Nah, biar visual landscape-nya itu makin kaya dan dinamis, teman-teman, kami itu juga membuat perulangan struktur for sebanyak 22 kali looping buat ngegambar lingkaran-lingkaran atau elips yang acak bermacam-macam ukurannya dengan opasitas warna yang sangat tipis, yaitu RGBA 0.18 sebagai efek representasi dari variasi rumput atau grass patch lapangannya. Nah, selain itu, biar dapat kesan yang estetik, kami itu juga menggunakan implementasi efek sapuan warna gradiasi atmosfer yang hangat. Cahayanya ini kami memakai metode transformasi rotasi kanvas sebesar minus 0,38 radian, dan kami itu menggambarkan efek soft glow melingkar lewat fungsi ctx.create radial gradient di dalam array-nya data koordinat like spot untuk menciptakan ilusi berkas pencahayaan yang alami 2D yang masuk dari sela-sela area luar batas kota. Selanjutnya kita itu masuk ke elemen infrastruktur paling krusial di dalam sebuah peta tata kelola kota, yaitu jaringan jalan raya tempat kendaraan melintas, yang dimana masalah utamanya itu pasti sering muncul kalau kita ngegambar jalanan di kanvas pakai garis lurus biasa aja lewat fungsi line tool. Adalah setiap area belokan atau tikungan jalan bakal kelihatan patah-patah atau tajam, kaku, dan gak natural sama sekali. Nah, buat penyelesaian problemnya tersebut, kami itu menggunakan sebuah fungsi matematis khusus bernama draw curve path, yang dimana fungsi ini memanfaatkan algoritma kurva quadratic Bezier bawaan HTML5 kanvas, yaitu perintah dari ctx.quadratic curve to tersebut. Selanjutnya, cara kerja logika. Cara kerja logikanya ini, fungsinya ini bakal mencari titik tengah, ya titik tengah koordinat atau nilai main point di antara dua koordinat titik rute jalan secara dinamis pada setiap iterasi looping, lalu menjadikan titik koordinat aslinya itu sebagai control point kelengkungan busur garis. Hasilnya itu bakal bisa dibuktikan nanti setiap tikungan belok jalan di aplikasi kami ini otomatis dia bakal melengkung halus secara indah dalam format 2D. Nah, di dalam induk fungsi draw roads ini, proses menggambarkan badan jalan ini, kami ini melakukan secara berlapis atau teknik multi-layered stroke rendering. Pertama, kami itu ngegambar garis-garis pondasinya yang dimana warna abu-abu gelap dengan ukuran lebar ketebalan plus 10 piksel dari ukuran asli sebagai representasi bahu jalan atau trotoar tepi jalanan. Nah, di atasnya itu baru kami itu menimpa garis aspal utama yang dimana warna abu-abu semen yang sedikit lebih terang. Dan langkah terakhirnya itu kami itu memberi efek garis putus-putus warna putih terang di bagian poros tengahnya sebagai marka pembatas jalur jalan.
Nah, biar suasananya kotanya ini kelihatan semakin detail dan hidup, kami itu juga membuat beberapa elemen ornamen dekoratif tambahan yang digambar otomatis oleh script. Pertama ada fungsi draw crosswalk yang dimana itu fungsi ini untuk membuat zebra cross atau area penyeberangan pejalan kaki otomatis di setiap area titik temu simpang pertemuan jalan raya. Di sini kami itu memakai perulangan matematika berskala kecil untuk ngegambar garis-garis kotak putih vertikal secara berulang menggunakan metode fill patch. Nah, kedua itu ada fungsi draw parts. Nah, fungsi ini bertugas untuk merender beberapa area kompleks tanaman yang berbentuk segi panjang yang sudut-sudutnya itu melengkung halus memakai fungsi buatan mandiri kami, yaitu fungsi rounded rect. Nah, di dalam area taman tersebut, kami itu juga sengaja menaruh gradiasi warna radial melingkar biar kelihatan ada efek kedalaman tekstur tanamannya atau taman. Nah, lalu permukaan atasnya itu kami itu bakal membuat objek titik lingkaran bunga-bunganya itu kecil berwarna-warni yang posisinya itu dihitung otomatis pakai trik matematika operator. Operator sisa bagi dua atau modulus, yang dimana tujuannya itu supaya posisinya itu sebaran bunga-bunga tersebut menyebar rapi memenuhi taman, tapi posisinya tetap terkesan organik atau acak alami. Pertama-tama, ada satu masalah grafis klasik. Kalau kita asal gambar gedung begitu aja, nanti ada gedung yang letaknya di belakang malah digambar di atas gedung depan. Jadinya tumpang tindih aneh. Nah, untuk mengatasi hal itu, sebelum proses iterasi menggambar dimulai, semua data koordinat gedung di dalam array kami urutkan terlebih dahulu posisinya dari atas ke bawah lewat fungsi sorting JavaScript short AB A dikali Y ditambah A dikali H dikurang B dikali Y ditambah B dikali H. Teknik pengurutan ini di dunia grafika komputer dikenal dengan istilah algoritma Painter's algorithm. Prinsip kerjanya mirip tukang cat dinding, di mana objek yang posisinya paling jauh digambar duluan, baru ditimpa objek terdekat, sehingga secara visual penataan tata letak gedung gak bakal salah atau saling menubruk bayangan. Nah, letak keunikan utama manipulasi efek kediaman perspektif top-down kami ada di dalam isi fungsi draw buildings. Di sini kami membagi bangunan kota memiliki 4 tipe variasi arsitektur berdasarkan variabel B-type. Tipe kode 0 adalah tipe rumah hunian penduduk biasa. Kami nggak bikin bentuk kotak datar polos, melainkan kami bikin model atap pelana segitiga tanpa atas. Caranya dengan membagi area atap jadi 2 sisi komponen panel, yaitu sisi panel kiri dan panel kanan. Panel kiri dikasih warna gradasi yang cenderung lebih terang, karena asumsi arah datangnya sumber cahaya matahari global. Sedangkan panel bagian kanan diberi warna gradasi yang sengaja digelapkan menggunakan fungsi helper buatan kami, yaitu shade color. Di tengah-tengah pertemuan keduanya, barulah kami tarik garis lurus tegas sebagai garis hubungan atau red line atap. Trik manipulasi gradasi warna kontras inilah yang bikin permukaan atap biasa kelihatan memiliki dimensi kemiringan tekstur menonjol ke atas meskipun digambar murni di atas media kanvas 2 dimensi. Selain tipe rumah hunian biasa, tipe bangunan komersial lainnya juga punya detail karakteristik arsitektur 2 dimensi tersendiri
yang gak kalah keren dan rumit pengkodeannya. Oke, untuk tipe bangunan kode 1 atau kategori resto, bentuk dasarnya adalah atap datar modern komersial. Di sini, kami menambahkan efek visual pembatas dinding, atap tebal atau istilah konstruksinya parapet wall, menggunakan teknik cetakan stroke tebal di bagian dalam koordinat kotak atap. Lalu, bagian tengahnya digambari objek kotak kecil warna biru mengkilap sebagai jendela kaca langit-langit atau skylight, lengkap beserta detail guratan garis-garis mesin AC, kompresor luar ruangan. Selanjutnya, untuk gedung tipe kode 2 atau toko, kami menggambar ornamen kain kanopi dekoratif pelindung panas atau awning yang memiliki motif bergaris-garis selang-seling warna-warni di depan area bangunan. Dan tipe gedung terakhir yaitu tipe kode 3 atau gedung perkantoran bertingkat. Kami rancang permukaan menyerupai atap dak beton abu-abu yang di atasnya terpasang rapi deretan kotak grid berwarna biru tua, safir sebagai representasi panel surya pembangkit listrik. Lengkap dengan detail objek tangki penyimpanan air silinder di pojok atap. Oh iya, jangan lupa semua objek gedung 2 dimensi ini juga dilengkapi dengan komponen bayangan jatuh atau drop shadow berbasis warna transparan RGBE 302010.20 yang koordinatnya digeser sejauh beberapa piksel ke arah kanan bawah untuk memperkuat ilusi tinggi rendahnya bangunan. Sekarang kita beralih dari objek statis ke objek bergerak utamanya di dalam peta, yaitu unit kendaraan. Di dalam struktur kode kami, variabelnya bernama fungsi drawCar. Tapi, objek visual aslinya sengaja kami desain dan detailkan menyerupai sebuah sepeda motor ikonik berdasar pengendaraannya jika dilihat tegak lurus dari atas dalam format 2 dimensi. Kami menggambar seluruh struktur anatomi bodi motor secara simetris, mulai dari roda depan belakang, komponen tangki bensin tengah, stang kemudi horizontal, lampu rem belakang, hingga bagian helm bulat si pengendara lengkap dengan efek pantulan cahaya refleksi pada kaca pelindung atau visor depannya. Objek motor 2 dimensi ini digambar secara dinamis mengikuti arah rotasi sudut belokan jalan raya yang dilewatinya, dengan memanfaatkan perhitungan trigonometri rumus Manhattan 2 berdasarkan selisih koordinat antar node. Terakhir, kami juga menambahkan fungsi utility tambahan bernama Draw Floating Particles. Fungsi ini secara kontinu terus-menerus merender sekitar 30 titik partikel debu halus atau spora bunga bercahaya berwarna kuning putih di udara yang melayang perlahan ke arah atas bawah mengikuti variabel perubahan waktu angin global atau wind time, sehingga menciptakan suasana atmosfer lingkungan kota yang dinamis, estetik, dan gak kaku. Oke, bagian akhir berupa demo fitur interaktif akan dibawakan oleh pembicara kelima. Nah, aku sebagai anggota 5, di bagian akhir ini aku akan mempresentasikan video kelompok kami dan aku mendapatkan hal yaitu mendemonstrasikan secara langsung performa jalannya semua fitur kontrol aplikasi pemetaan 2 dimensi yang udah tim kami bangun websitenya. Oke, pertama-tama mari kita perlihatkan area atas. Oke. Nah, di atas ini udah ada kayak kontrol aplikasinya, kayak ada acak map, acak posisi, zoom in, zoom out, terus ada bisa
ke atas, ke bawah, ke samping, ke samping kanan, samping kiri. Nah, di sini bisa juga ada jalur utama kanan atau jalur lainnya. Terus ada jalur acak, ada yang lewat gacuan juga. Nah, di sini kecepatannya kecepatan pelan, normal, cepat. Nah, di sini ada tombol start animasinya. Nah, di sini juga ada bisa dilihat sama teman-teman di layar ada objek pengendara motor merah yang sekarang mulai bergerak maju dengan sangat mulus dari lokasi start awal itu bergerak stabil menyusuri lintasan tengah aspal jalan raya yang mengikuti jalur kurva belokan yang sudah dihitung. Lalu bisa dilihat juga bersama-sama kita layar pengendara motor ini bergerak stabil menyusuri lintasan tengah aspal yang mengikuti jalur kurva yang sudah dihitung. Nah, kita bisa juga memperhatikan juga di area panel informasi di sebelah kanan kita. Nah, di sebelah kanan kita ada data koordinat posisi node motor saat ini langsung berubah-ubah angkanya otomatis secara real time. Begitupun dengan indikator estimasi akumulasi nilai jarak jauh tempuh metriknya. Nah, di sini saya coba tombol klik. Saya klik sekali lagi dia. Nah, ini dia otomatis berubah status fungsinya menjadi tombol ini. Nah, kalau pos animasi ini bisa lihat juga langsung berhenti seketika di tempat posisinya. Nah, kalau berada tanpa mengalami error log. Nah, sekarang kita coba di opsi yang drop down. Kecepatannya dari mode normal ke mode cepat. Nah, di situ bisa dilihat teman-teman drop down itu kecepatannya banget berbeda sih menurut aku ya. Tapi menurut teman-teman sepertinya juga karena memang spesifiknya gambarnya seperti itu. Nah, kita bisa lihat juga pergerakan laju animasi langsung meleset jadi jauh dan kencang. Hal ini terjadi dikarenakan di dalam kode nilai penambahan variabel delta waktu per frame di variabelnya didapat dikalikan dengan nilai koefisien penggali speed yang lebih besar dari drop down. Nah, sekarang kita udah masuk ke fitur wajibnya, itu fitur ganti rute atau ganti perjalanan. Tadi jalur 1 utama jadi di luar gacuan, lalu ada klik ubah rute juga. Nah, begitu opsi ini dipilih, sistem secara otomatis langsung mereset posisi motor kembali ke titik awal node A. Tapi perbedaannya adalah ketika kita motor berjalan sampai di area simpang node C, sistem kecerdasan jalurnya nggak bakal ambil arah lurus kanan lagi, melainkan dia otomatis berbalik ke arah kiri dan melewati area penanda lokasi megacuan di node G sesuai dengan skema rancangan yang graf kedua ya kita. Nah, di sini saja mari kita uji fitur yang paling menakjubkan, yaitu tombol acak map yang ada dadunya ini. Nah, kita acak lagi. Nah, di sini kalau tombol tersebut acak ini saya klik tombol jadi dia bakal teracak-acak gitu, bisa dilihat susunan letak posisi tata ruang dari gedung-gedung perkantoran, toko, resto, dan lain-lain ini dari POV atas ya. Hingga bunga balon di sekitar langsung berubah diacak posisinya secara instan dalam hitungan detik. Tapi yang benar hebat perlu digaris bawah ini barisannya jalan-jalan utama dua sini dan posisi letak. Jadi kita nggak bakal ikut bentak. Nah, kami juga udah pasang algoritma proteksi deteksi tabrak jarak segmen garis bernama fungsi PT Sekdis. Jadi kan setiap ada gedung baru yang mau digenerate, jadi tuh kayak kita bakal ngecek dulu kalau posisinya terlalu dekat atau menabrak area raya aktif, maka pembuatan gedung di situ bakal dibatalkan dan dicari titik aman lainnya. Nah, di sini yang terakhir kita bisa melakukan navigasi spesial interaktif penuh pada raksasa
2 dimensi. Nah, di sini saya coba klik tombol zoom in, zoom out. Nah, saya juga mau peta ini juga bisa saya tahan lalu digeser atau kadang di-drag ke segala arah mata angin ataupun apa itu dengan performa FPS yang tanpa patah-patah. Sebagai kesimpulan akhir dari presentasi kelompok kami melalui proyek tugas akhir mata kuliah grafika komputer dengan topik pemetaan spesial kota D dengan animasi pergerakan kendaraan ini, kami semua telah berhasil mengimplementasikan berbagai konsep dasar visualisasi grafis teknik interaksi yang dinamis. Kami belajar bahwasannya hal yang baru, hal yang sangat beragam, mulai dari teknik penanganan koordinat spesial dunia dan lain-lain. Aplikasi pemetaan kota dunia ini terbukti dengan berjalan sangat optimal, ringan, dan responsif tanpa lag karena seluruh proses kalkulasi matriks matematikanya ini bisa di-rendering gitu. Jadi selain seluruh rangkaian penjelasan baris kode struktur dan demonstrasi aplikasi di kelompok kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau barangkali jika ada perkataan yang kasar dan ataupun salah sakap atau ada poin penjelasan yang kurang paham bisa diperjelas dengan mencari informasi lanjutnya. Terima kasih banyak atas perhatian waktu dari teman-teman kami semua yang nonton. Saya tutup dengan sampai jumpa di proyek-proyek lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.